Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ini mendapatkan berbagai macam problematika dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita ini berpikir, ya Rob, dalam ini sampun sholat tepat pada waktunya, nggak pernah bolong, berdoa pun juga Masya Allah kami melaksanakan dengan kontinu tanpa putus asa, sedekah pun juga kami laksanakan ya Allah, ya kan? Tetapi kenapa ujian dalam kehidupan kami tetap datang bertubi-tubi? Ya. Akhirnya kemudian kalau kita tidak istiqomah dengan keimanan kita dan berhusnudzon, kita bisa putus asa, jatuh dalam futur. Ya. Maka jemaah rahimahullah, ada satu hadis yang bisa bikin kita ini semangat dalam menghadapi hidup ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Duh Kanjeng Nabi, manusia seperti apakah yang paling dahsyat ujiannya itu, yang paling hebat ujiannya itu? Maka Rasul bersabda, fal ambiya'u sumal amsal sumal amsal. Para nabi yang paling dahsyat ujiannya, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Oh gitu. Lah kita seperti apa ya Rasulullah? Farrajulu ibtala migdaro dinihi. Seseorang itu, kata Rasulullah, itu diuji tergantung kapasitas agamanya. Fa in kana dinu sulban fastadabalahu. Kalau misalkan agamanya itu kokoh, imannya kuat, istiqomah, maka akan dahsyat balaknya itu. Nah, ternyata bala itu sejalan dengan iman kita. Kalau iman kita ini kokoh, rajin sedekah, ya, rajin sholat jamaah, qiyamul lail top, silaturahim juga oke, maka bisa jadi Allah akan menambah bala ujian kita. Loh, kenapa demikian? Karena itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Aku cinta kepadamu, maka pertanyaannya adalah, cintaku ini bertepuk sebelah tangan apa enggak? Kalau engkau membalas cintaku, maka tetaplah dengan ibadahmu. Tapi kalau enggak, ya berarti cintamu hanya ecek-ecek. Ya. Tahu ecek-ecek Bapak, Ibu? Ya. Innallaha idza ahabba abdau ibtalahu. Gusti Allah itu nalikanya remen cinta kepada hambanya, ibtalahu, maka Allah akan memberikan dia bala, ujian, cobaan untuk ngecek gimana kualitas cinta kita kepada Subhanahu wa taala. Nah, fa in kana fi dinihi riqatan, kalau misalkan agamanya itu belumlah hebat, biasa saja, ya, fabtala migdaro dinihi, maka dia akan diuji sesuai dengan kapasitas agamanya. Ya. Allah Maha tahu tentang itu. Sampai dia itu dapat ujian di dunia ini, hatta yamsil ardi laisa fihi khati'atun. Sampai dia itu berjalan di muka bumi ini tetap dengan ujian dan bala, maka Masya Allah dia akan terbebas dari berbagai macam kesalahan dan dosa. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi kalau kita melihat dari hadis ini, ada 3 hikmah ketika kita dapat bala atau ujian. Yang pertama, bahwa bala itu untuk menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta kepada kita, maka Allah uji kita. Nah, sekarang pertanyaannya, cinta kita ini tulus apa enggak? Kadang-kadang orang kan nek dapat rezeki semangatnya luar biasa. Pengajian, istiqomah setiap hari Jumat sore karena dapat nasi kotak, dapat jajan kotak. Tiba-tiba ya gak dapat jajan kotak karena yang bawa jajan itu macet, ya lupa gak buat jajan. Kira-kira ngerudun apa mboten? Teko ternyata garing, ya gitu. Nah, ini ujian jemaah rahimakumullah. Nah, ketika kita ini berangkat
sholat atau berangkat ngaji tiba-tiba gerimis. Kiten-kiten gerimis itu menyebabkan kita ini gagal berangkat atau malah semangat berangkat. Nah, itu ujian. Itu ujian. Maka Allah berikan kita ini bala ujian sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwa ujian itu penghapus dosa-dosa kita. Ya, maka di akhir hadis dikatakan hatta yamshi al ardi ma'alai khoti'ah, sampai dia itu berjalan dari muka bumi maka dia bersih dari berbagai macam dosa. Udah enggak ada. Karena apa? Dia selalu dapat ujian dan dia bersabar. Itu yang kedua. Makanya bersyukurlah kalau kita dapat ujian. Oh masya Allah, ini penghapus dosa. Karena bisa jadi ada dosa itu yang kita lakukan belum Allah hapus kecuali dengan ujian dan kesabaran kita. Nah, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, bahwa ujian itu adalah penyempurna agama kita, penyempurna din kita. Jadi dengan ujian itu maka sempurnalah agama kita ini. Maka kalau kita lihat orang menikah itu, ya, orang menikah itu kan menyempurnakan separuh agamanya, ya kan? Ya, iza tazawadal abdu faqad istakmala nisfa dini. Kalau seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha binisfi. Kemudian yang separuhnya itu hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertakwa itu banyak ujian, banyak bala, banyak rintangan. Dan itu membuktikan sempurnanya agama kita. Makanya tadi dikatakan kalau agamanya dia kuat, maka istada bala'u, balaknya akan semakin dahsyat. Tapi kalau agamanya itu biasa-biasa mawon, maka Allah pun juga akan mengujinya dengan biasa-biasa mawon. Ini jamaah rahimakumullah. Maka optimis, kalau ada ujian, ada bala, sudahlah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita ini kenapa berkeluh kesah? Karena sawang sinawang. Sawang sinawang. Enak sampean. Ya, enak iko. Padahal semuanya dapat ujian. Dapat bala. Ya, dapat ujian. Artinya senyampang dia itu beriman pasti ada ujian di sana. Nah, karena kita sawang sinawang akhirnya kita berkeluh kesah. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Jadi dengan berhusnudzon akan memunculkan optimisme dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu.